Kalau ada yang bertanya mana dan apakah mujizat Tuhan Yesus, sudah jelas orang-orang percaya tahu kalau mujizat Tuhan Yesus sudah nyata tertulis dalam Bible Kristen. Forum ini luar biasa di mana ada seorang muslim yang ngotot untuk dijelaskan ayat dan ditunjukkan ayat mana yang menuliskan tentang mujizat Yesus. Giliran ditanya balik, maka orang muslim ini tidak bisa menjawab. Seperti apakah? Bapak Ibu Saudara, saksikan videonya. Silakan Bang Siwa. Bang Siwa, silakan. Halo. Bang Siwa. Ini melanjutkan tentang mujizat Rasulullah ya. Iya, tafadol. Mbak Ita, Mbak Ita kenapa gak tahu persis untuk mujizat Rasulullah? Kalau Bapak ikut sejarahnya Rasulullah, pasti dia tahu. Mbak pasti tahu sejarah mujizat Rasulullah. Aku jelaskan pasal satu ya. Aku penjelasan satu ya sejarah ya. Mbak tahu perang Badar? Pernah dengar nggak perang Badar? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Mbak pernah dengar Rasulullah belah bumi nggak? Belah bulan nggak? Nggak. Nggak ada datanya. Nggak, saya tanya, tahu nggak? Nggak. Tahu tapi tahu nggak ada ya? datanya. Oh, Tapi nggak ada datanya ya? datanya. Tahu tapi nggak ada datanya. Nggak ada Bang Nggak Siwa. tahu semua tentang perjalanan. Mbak, Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Dia turun dapat wahyu sholat 5 waktu. Itu mujizat nggak? Dengar nggak? Mimpi. Itu mimpi, boleh. Nah, Ya. itu hanya mujizat yang sedikit aja yang kuutarakan. Coba Mbak sedikit aja, mimpi itu belum mujizat banyak, ya, itu masih banyak banget, masih banyak lagi. Cuma Mbak nggak tahu semua. Makanya kalau Mbak nggak tahu semua, berarti Mbak nggak ngikuti perjalanan Rasulullah. Makanya aku maklum kalau Mbak nggak tahu. Ya oke. Minimal Nggak punya usah data. Sejarah Datanya. Nabi udah terangkan. Nah gini aja, dasar Rasulullah lah. Di mana? Mbak Di mana? tahu Di Ibrahim mana? dibakar masih hidup? Nggak ada. Nggak ada ceritanya Bang. Nggak ada Nggak cerita ada. semua. Udah sekarang tanya aja sama aku deh masalah Dongeng. mujizatnya Rasulullah, moral mujizatnya Yesus. Iya. Mujizat membelah bulan tertulis di mana? Itu aja, satu aja. Saya pengen satu Itu nggak tertulis, Mbak, sejarahnya aja waktu dia yaitu musafir disuruh membelah bulan. Namanya sejarah berarti tertulis, Pak. Nah, di mana tulisan itu? Sejarah itu artinya peristiwa yang terjadi lalu ditulis. Itu arti sejarah. Kalau Anda Sebenarnya bilang sejarahnya itu ditulis, Mbak. sejarah, Kita di nggak mana bisa baca kan, kita tertulisnya? nggak punya datanya di buku saya tahunya Dongeng dong. pokoknya. Ya Dongeng terus dong. gini aja dah, kalau Mbak nggak tahu saya udah maklumi karena Mbak nggak ikuti sejarahnya Rasulullah. Mbak ngakui bahwa Rasulullah itu nabi, gitu loh. Memang Udah sekarang Mbak ngapain tanya saya aja masalah ngakuin dia? mujizatnya. Hah? Di mana mujizatnya coba? Banyak Satu itu. aja Perang, Mbak. data, satu tapi pakai data. Itu aja. Sebenarnya Mbak, kalau Mbak minta data itu yang tanya yang ahli data aja, saya tahu persis itu. Kalau Rasulullah itu memang mujizatnya banyak Mbak. Musa juga banyak, Yesus juga banyak mujizatnya. Gimana Nah, setelah nih, Bro? dari Kalau mujizat itu ya. Yesus, Udah tanya kalau aja deh, mujizat enggak apa-apa. Yesus tertulis. Kalau mujizat Mbak, suaranya Yesus itu terlalu kencang. tertulis. Tolong besar sedikit ya, Mbak. Ya, mujizat Yesus itu tertulis. Bisa saya tunjukkan. Ya, sekarang Muhammad membelah bulan tertulis di mana? Itu aja, satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Ayo, please. Ayo, di sirah kek, di mana kek, boleh lah. Coba. Saya cuma mau tahu aja, biar ini nggak jadi dongeng gitu loh. Ya Cerita dari mulut ke mulut gitu, nggak kayak legenda gitu. Habis lengkenku, Prof. Ada lagi, Prof. Udah nggak punya gigitan aku, Semua Prof. ya, sisa kulit semua. Iya, habis tadi ngunya satu. Coba dong, data dong, Apa? data. Nggak ada. Data maksudnya dalil atau apa? Gimana maksudnya? Iyalah, data ya dalil lah, Pak. Masa apa? Mbak, gini Mbak, maaf ya. Kalau saya Maafin. maaf ya. Oke, thank you, Masa dimaafin, nggak thank you, bagus lah. Ini saya sebenarnya tuh awam masalah data dalil itu saya alam. Tapi kalau untuk keyakinan saya dalam hati saya, ya dari hati saya,
kebenaran itu benar kalau mujizat Rasul itu banyak, Mbak. Banyak Bapak kalau Mbak bisa mengikuti percaya perjalanannya dia, sesuatu yang makanya Mbak Bapak nggak belum tahu. cross check. Enggak kok, Apa Mbak Bapak bisa kurang percaya kenceng sih? sesuatu yang belum Tolong Bapak suaranya cross check. kerasin dikit, Mbak. Tolong suaranya dikerasin dikit. Udah kenceng kok. Masa Bapak Pak, aku nggak tahu dengar apa percaya aku jelek ya? sesuatu, Apa aku jelek ya? Apa? masa Bener loh, Bapak Mbak. percaya, astaga Tuhan. Ini ada nggak sih Prof suaraku? Ada. Udah. Dari tadi jelas Pak, jelas. Udah. Delay. Nah, gini, saya mute ya. Jadi masa Bapak percaya sesuatu yang tidak pernah Bapak cross check gitu loh, Pak. Kok bisa Bapak percaya yakin total tanpa melihat datanya gitu loh. Bapak cuman percaya omongan, oh ini gini, ngomong gini, oh ya oke percaya. Jangan gitu dong, Pak. Ayo. Nggak, mujizatnya itu nggak jelas sih. Gini loh Pak, gini loh. Mujizat itu menurut saya itu bukan hanya asal-asalan gitu loh, tapi harus ada nilai gitu. Bapak tadi bilang membelah bulan, ya. Tujuannya buat apa belah bulan? Pamer. Kalaupun pamer, tentunya belahan di seluruh belahan dunia ini akan melihat bulan itu terbelah. Iya nggak? Kalau bulan dibelah dari Mekah, di Indonesia akan ngeliat bulan terbelah juga nggak? Akan lihat terbelah. Di Amerika terbelah, di Cina terbelah, di Jepang. Masalahnya nggak ada yang pernah bilang bulan itu terbelah. Hanya klaim dari teman-teman Islam. Terus manfaatnya apa? Nggak ada. Apalagi tadi mujizat keduanya. Saya juga bingung gitu loh. Mesti ada nilainya dong. Yesus membangkitkan orang mati itu ada manfaatnya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah ilahi, sesuatu yang mati itu bisa hidup. Nggak ada orang yang pernah dibangkitkan terus langsung plok hidup gitu sama manusia. Dulu pernah ada, tapi itu melalui tulangnya siapa? Elisa. Nah tapi kalau orang dibangkitkan nggak ada. Bahkan Yesus sebelum membangkitkan apa yang dia bilang? Sesungguhnya dia hanya tertidur. Itu suatu kelancangan loh. Artinya dia sudah memvonis orang ini akan bangun tanpa dia minta izin, ya kan? Seperti kata kalian, seizin Allah, tanpa dia minta izin kepada Sang Bapa. Dia udah bilang, sesungguhnya dia hanya tertidur. Gitu. Ada poinnya. Sejarah mencatat Lazarus itu jadi uskup di Siprus. Nah, coba. Tadi apa sih, Tak? Mujizat keduanya tadi apa? Ini saya tunjukkan mujizat Quran ya. Silakan Satu Pak. ada kasih mujizat Al-Quran. Silakan. Mbak pernah lihat berita-berita gak? Itu kalau Al-Quran sama Bible disampingkan, itu dikasih makan kucing. Kucing akan menginjak di Bible-nya, bukan di Al-Qurannya. Pernah lihat nggak itu? Astaga, Itu benar. mujizat kayak gitu. Itu banyak mujizat Al-Quran. Astaga. Pak, itu nggak pernah lihat berita sih, nggak pernah itu sih. Pak, saya dulu, Bapak di mana tinggalnya? Di Jawa atau di Jakarta? Jawa. Jawa ya. Bapak pernah ke Jakarta daerah Kuitang nggak? Nggak pernah sih, saya nggak pernah keluar paling di Sunter, di Kelapa Gading. Kuitang itu banyak toko buku. Ya, banyak toko buku. Ada Habib yang terkenal di situ, Habib Kuitang. Saya dulu ngekos di sana, Pak. Waktu kerja awal-awal, ya. Oke, ya. Pernah tahu nggak kalau toko buku Kuitang itu pernah kebakaran? Pernah ya. Ya, dia jual apa di dalamnya? Kitab Al-Quran, macam-macam lah. Al-Qurannya kebakar nggak? Kebakar. Kebakar. Kebakar Jadi ya. jualan Itu bawah. yang di situ. Mbak tahu nggak di tempat saya di Juar, Jawa. Itu bakaran banyak itu. Aduh, yang dia kita jualan, jadi- Ustaz saya jualan kita jadi Al-Quran. kayak anak Itu SD, Pak. kebakar, tapi Kita jadi kayak anak bakar, SD. tapi kalau gitu. Al-Quran nggak ada kebakar loh, Bang. Iya, kita jadi kayak anak SD. Saya juga nggak mau mengklaim bahwa Alkitab itu kebal api. Kita jangan seperti itu. Mujizat Ya, betul. yang Oke, dicari benar, ini oke. adalah nilainya. Oke itu. Nah, abang Pak Profesor kan katanya mau nanyain masalah mujizat Al-Quran. Itu saya jelasin. Memang dia ya di udah. tempat saya itu Oke, memang oke. kebakaran rumahnya. Akunya nggak terbakar, Bang. Itu habis loh rumahnya. Oh, ya udah, oke. Akunya masih utuh loh.
Iya, iya, iya. Kita terima Satu lah, itu. nggak apa-apa. Dan gini bang, semua para rasul, nabi itu punya mujizat masing-masing. Satu misal, Loh, yang ditanya Yesus bisa Muhammad, kita nggak ngomong ke yang lain, Pak. Kita nggak ngomong, kita fokus antara Muhammad. Oke Muhammad siap dan- siap. Oke ya ya. Oke Nabi Muhammad ya. Terus apa bang yang tanyakan? Udah, itu doang, udah mujizatnya. Loh, Yang banyak tadi banget nyebutin. mujizatnya. Mujizat. Bapak kalau tahu sejarahnya perang Badar, Isra Mi'raj itu pasti Hah? mujizatnya Rasulullah. Apa tuh? Ngapain? Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah menghadapi sang kolik. Mimpi. Mimpi. Ya itu kan dari versi bang aku nggak istilahnya Enggak, itu dari Al-Quran. malunya aja maksud kamu Coba nggak tahu baca. sejarahnya Rasulullah jadi dibilang mimpi. Coba Kalau kita Bapak yakin baca Al-Isra ayat 60, Pak. Di situ dikatakan mimpi. Al-Quran yang ngomong, bukan saya. mimpi. Mimpi. Baca Al-Isra ayat 60. Kok dia sampai dapat wahyu untuk sholat 5 waktu? Lah itu mimpi, Pak. Oke, ini definisi oke. mujizat itu disaksikan banyak orang. Saya tanya, ketika dia perjalanan ke sana siapa yang lihat? Nah, jadi karena Mujizat itu dilakukan. bang terus nih. Bentar. Definisi mujizat itu adalah peristiwa luar biasa yang disaksikan banyak orang untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Sekarang saya tanya, ketika dia mimpi, itu siapa yang nyaksiin? Ini Pak. Gini, biarpun kita tidak menyaksikan. Loh, ini lebih tak jelasin dulu makan dijelasin tinggal makan. Itu kalau ditanya Pak polisi makan nggak sopan loh. Jelasin aja, Pak. Jelasin aja. Oke saja ini bercandang nggak usah diambil hati kita sharing aja semua agama kepercayaan masing-masing. Abu Minawa Abu Minanas gitu loh. Agamamu apa pun kita sharing aja cari yang kebenaran di mana gitu loh. Habluminanas Nggak usah bukan ada itu berarti artinya. ya. Bukan Apa? itu artinya habluminanas. Apa Terhadap sesama. Abu Minanas Abu Minawa bukan itu artinya masa Iya, katamu tadi agamamu, agamaku, Itu lakum bukan itu dinukum artinya waliyakum habluminanas. itu. Salah kutip lagi. Ya. Abu Minawa bener toh gitu toh ya masa salah. Habluminanas bukan itu artinya, Pak. Habluminanas tuh hubungan Habluminanas kepada apa artinya? sesama, kepada Hubungan dengan manusia. sesama manusia. Kalau Iya. lakum dinukum waliyadin baru agama. Balik terbalik salah sorry kamu pintar juga Islam loh Mbak. Orang dia Islam dulunya gimana? Oh dia Islam dulunya oh gitu. Aduh Mbak cantiknya itu Islam dulu ya. Nggak gini lanjut lagi ya topiknya ya. Kalau Rasulullah yang saya tahu itu memang banyak mujizatnya. Dia bisa ngeluarin air dari tangan. Astaga. Ulang Bener. lagi. Nggak, saya gini ya udah tak ulang wes. Aku mau tanya mujizatnya Yesus apa sih? Tadi Bapak udah sebutin menghidupkan orang mati. Kalau gini, kalau Yesus menghidupkan orang mati, itu di tempat Banyak saya yang itu lihat. ada loh menghidupkan orang mati. Kamu tahu nggak apa itu di apa itu ya pertunjukan orang di belum tanya aja udah ketawa, belum jawab, belum tanya udah ketawain. Mana? Aku malah lagi ketawa ini. Yang typing di bawah. Katanya mujizatnya keringat dari tangan, jadi gua ngaku. Gitu ya, udah ketawa aja dulu ya. Udah ketawa dulu aja lah. Udah Udah lanjut. ketawa dulu. Lanjut ya. Ini kalau mujizatnya apa Yesus Isa sorry Yesus itu memang kan menghidupkan orang mati bisa karena semua nabi atau rasul itu ada mujizat masing-masing gitu loh. Kalau Muhammad istilahnya membelah bulan atau keluar air dari tangannya itu yang saya tahu itu. Baik Pak. Coba mungkin Pak Reja mau bantu silakan Jangan Pak pakai Reja. Pak toh masih lajang nih Pak aja. Enggak, Pak. Bang Siwa, thank you. Ini Ya. Pak Reja mungkin bisa bantu. Silakan. Bang Reja, Pak Reja. Ya itu ya, kita menghargai ya teman-teman ya. Mujizatnya Nabi Muhammad tadi, mujizat tadi yang kedua Al-Quran nggak bisa diinjak kucing tadi katanya. Nah itu kita hargai ya teman-teman ya. Selamat malam. Malam Kakak. Aku cuma mau bilang tadi, katanya Nabi Muhammad pernah membelah bulan kan?
Mm-mm. Al-Qamar nih, Al-Qamar. Itu ada di Kisah Para Nabi, disaksikan oleh Hmm. kaum Quraisy. Bukunya siapa kalau boleh tahu? Kisah Nabi Muhammad. Iya, bukunya siapa kalau boleh tahu? Sur- Surat Al-Qamar. Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu berbicara tentang akhir zaman, Bu. Boleh kita buka? Boleh, silakan. Mbak sudah baca atau cuma nge-google? Kayaknya nge-google nih, belum baca Al-Qamar. Nabi Quraisy. Ini surat Al-Qamar kan? Maksudnya gini kan. Nabi Muhammad membelah bulan, terus orang Quraisy itu kan meminta mukjizat. Bener enggak kalau Nabi Muhammad ini nabi? Terus dia disuruh membelah bulan. Terus orang Quraisy ini Oke, ini surat Al-Qamar. bisa membuktikannya. Mbak cek juga di Al-Quran, Mbak ya. Barangkali ini salah. Saya ada Al-Quran cetak. Cuma biar fair saya buka dari HP. Nih. Saat dalam kurung apa nih hari? Menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat. Semakin dekat Tanda-tanda hari bulan. kiamat kan memang hanya ada di Al-Quran ya. Iya, bulan terbelah. Jadi ini kejadiannya akan terjadi nanti, bukannya sudah terjadi. Itu. Saat Iya, kiamat. tanda-tanda hari kiamat memang kan Al-Quran kitab akhir zaman. Iya, Mbak. Tadi Mbak bilang kan mujizatnya membelah bulan. Sekarang Al-Quran mengatakan ini belum terjadi. Berarti kalau belum terjadi, apakah bisa dibilang mujizat? Orangnya udah meninggal. Tapi sains bisa membuktikan kok emang ada belahan di bulan itu. Agak kok saya. Ada bukti belahan di bulan. Kasih Kak. Oke. Coba. Mbak. Mbak. Kakak ini punya data ternyata ya. Kisah mukjizat Nabi Muhammad kan ada di kisah para rasul Kisah ya. para rasul. Kisah Nabi itu nggak disatukan sama Al-Quran, cuman sebagian aja. Al-Quran kan pedoman hidup buat petunjuk hidup buat hamba-hamba Allah. Yang mana yang di Alkitab? Di hadis. Oh, hadis. Hadis apa tuh? Boleh tahu nggak? Kalau mukjizat Al-Quran itu banyak ya. Allah menyebutkan tanda-tanda mukjizat Al-Quran. Seperti api di dasar laut, air laut terbelah dua, Yang ditanya kan mujizat Nabi Muhammad, Mbak. terus gunung pelangi, garis edar tata surya. Itu ada di Al-Quran. Iya, yang ditanya kan mujizat Saksi kalau memang Al-Quran itu dari Allah. Iya. Kak, serius Kak, Quran itu dari Allah. Serius, Quran itu dari Allah. Kak, Iya, Quran kitab suci dari Allah. kalau saya bisa buktikan Quran itu dari Allah dan ternyata Allah itu adalah Rasul Lukas gimana? Maksudnya? Ya, ada ayat di dalam Quran itu adalah tulisan Rasul Lukas. Apakah kamu bilang Rasul Lukas adalah Allah? Mau nggak? Saya tunjukin. Di Al-Quran itu kan emang tertulis kisah sebagian para nabi, tapi itu untuk Oh, bukan membuktikan ini, bahwa Rasul Al-Quran Lukas. itu penyempurnaan kitab terdahulu. Bukan. Ini tulisan Rasul Lukas. Ini kesaksian Rasul Lukas. Apakah kakak mau bilang tulisan Tapi kan Rasul maaf Lukas ini Kak ya, adalah bukannya Allah? di Alkitab juga ditulis ya, kalau Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. Kakak mau lihat dulu nggak? Berarti Ayat Yesus Qurannya. itu nggak bisa berbuat Tahu, apa-apa kakak tanpa tahu kehendak Allah. Zakaria itu dibuat bisu di Ali Imran. Ayat berapa, Prof? Lupa saya. Al Imran 48. Hah? Di situ dikatakan bisu. Kakak tahu nggak? Ini dari Mukjizat mana? itu kan dari Orang-orang tahu. Allah. Sabar, Mukjizat sabar.
Saya bukan mujizat, nggak ngomongin mujizat. Kalau Anda mengatakan Quran itu dari Allah, apakah Rasul Lukas adalah Allah? Karena Rasul Lukas menulis dan mengatakan kepada gereja, Zakaria itu dibuat bisu sampai istrinya melahirkan. Kenapa Allahmu membaca tulisan astaga, Kenapa, Kak? tulisan Rasul Lukas? Ada peringatan. Tap ya teman-teman ya. Siapapun tadi tuh yang kena peringatan. Tolong ya teman-teman ya di tap. Enggak, Al-Quran enggak menjiplak ya. Enggak, saya enggak bilang menjiplak, Kak. Al-Quran itu penyempurnaan Saya- kitab-kitab saya hanya- terdahulu. Enggak, itu Enggak, tuh yang saya di bawah hanya- yang ngomong. Saya hanya mengutip perkataan kakak. Kakak bilang Al-Quran itu dari Allah. Apakah Lukas adalah Allah? Karena Lukas menuliskan bahwa Zakaria itu bisu Karena kan- sampai anaknya lahir gitu. Ini tulisan Rasul Lukas di abad 1. Tulisan Rasul Lukas itu. Iya. Kok bisa, Kak? Itu Tapi semuanya kan pasti ada ceritanya. Lukas ini bukan nabi. Pasti Tunggu. tidak sepotong-sepotong. Lukas ini bukan Pasti nabinya ada Allah. cerita dari awalnya. Lukas ini bukan nabinya Allah. Hmm. Lukas Kalau ini Kitab adalah suci utusannya itu Yesus. yang disebut kitab suci itu sepenuhnya Sebentar, Kak, sebentar, Kak. perkataan Kakak mau kenal Tuhan, sama Lukas? bukan perkataan manusia. Lukas adalah rasul atau utusannya Yesus. Kakak mau bilang Lukas ini Allah? Yakin? Hidup cuman sekali, Kak. Ya, saya suka Ayat filosofi berapa Kakak. ya itu tertulis? Hidup adalah pilihan dan hanya satu kali. Kakak mau percaya ini? Itu tadi Ali Imran ayat 48 ya, Prof? Iya, betul. Ya, kenapa tulisan Rasul Lukas ini ada di tempat kakak? Yang katanya adalah wahyu dari Allah. Hidup cuma sekali loh, Kak. Iya, Ini memang tulisan hidup cuma Rasul sekali. Lukas dari abad Aku 1. koreksi. Ali Imran 41. 41. Kalau saya sih percaya Al-Quran itu emang pertama kitabnya rinci, terus banyak bukti-bukti yang ditunjukin di Al-Quran yang sudah 1500 tahun ya, tapi ada terus di Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad itu hanya ada di negara Arab, dia tidak berkeliling dunia. Kak, Tapi kenapa tanda-tanda di seluruh dunia itu Alkitab ada di kami ini Al-Quran? gereja saya yang mengkanon. Alkitab saya ini yang mengkanonnya gereja saya. Nih, kitab kami ini yang mengkanon ini gereja kami. Nggak ada ini turun dari Allah, nggak ada. Ini gereja. Konsili 393 di Kartago. Ini gereja kami yang mengkanonnya. Nggak ada ini turun dari Allah. Kok bisa tulisan Rasul Lukas jadi wahyu Allah? Apakah Allah adalah Rasul Lukas? Coba saya nanya ini, silakan. Hidup Lah, cuma kan sekali, tulis- Kak. kan Pikirkan yang ini. diwahyukan ke Musa juga ada di Al-Quran, karena Al-Quran kan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, penyempurnaan hukum-hukum sebelumnya. Coba kakak tanya deh sama profesor deh. Bahkan kan di Alkitab juga ada kan ayat-ayat Taurat nyontek dari orang Yahudi juga, Aduh, dia nggak ngerti. Yesus orang apa? karena Ini saya kasih tahu ya, Kak. Kak, bentar, Injil Kak. kan hukum kedua. Kak, saya kasih tahu ya. Lukas itu orang Yahudi, Kak. Paulus itu orang Yahudi, Kak. Kok bisa kakak bilang mereka nyontek dari orang Yahudi? Mereka sendiri orang Yahudi. Lah, Saya memang kasih memang sama Kak Nurani. Al-Quran kan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu, Yahudi, Injil kan, Taurat, Injil sama Kitab Al-Quran saya terakhir. gereja yang mengkanon. Kitab saya gereja saya yang menyusun. Oh, berarti emang Kristen itu Tuhannya berbeda ya dari Tuhan Yahudi sama Tuhan Islam. Rasul itu orang Yahudi, Kak. Rasul itu orang Yahudi dan tadi Jadi saya bilang gereja itu mendirikan Tuhan sendiri apa bagaimana, Kak? Yesus yang mendirikan gereja. Coba Prof, lu deh ngomong. Cewek. Trinitas itu Trinitas.
Ya udah sih itu aja Baru sih mau yang bilang masih ke Trinitas. Aduh. Kak, mana dia? Loh, hilang. Pergi dia. Aku mau bilang ya, kalian itu bukan penyempurna kitab kami. Ya, Yesus tuh nggak pernah ngasih kitab, nggak pernah dikasih kitab, dan nggak ngasih kitab. Please, ini kayaknya penting banget ya, Prof, bagi mereka biar kebuka ya. Betul. Betul banget. Ini yang tadi Quran dimaksud katanya. Agatha ya, teman-teman. Aku coba spill sedikit. Nah, Contohnya yang disebut tadi Lukas 1 ayat 20. Di sini dikisahkan tentang Zakaria yang menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Zakaria waktu itu berbicara dengan malaikat Gabriel dan dia nggak percaya kalau dia punya anak dan dia waktu itu menjadi bisu. Kisah ini memang adalah hasil penyelidikan Rasul Lukas karena Rasul Lukas ketemu dengan Bunda Maria. Tapi anehnya di Al-Imran ayat 41 Allah juga mengatakan demikian. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia." Sama, bisu. Narasinya mirip. Mengapa Allah tidak menggunakan redaksi kalimat yang berbeda? Ini satu lagi ya. Surat 66 ayat 1. Ya. Surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat 1. At-Tahrim ayat 1. Ya. Lukas ya? Lukas juga. Lukas. Karena kisah para rasul. Di sini dikatakan, "Wahai Nabi," Pak Widodo bisa di-mute dulu. "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagimu?" Ya. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Pada saat ini Nabi Muhammad sedang menggauli pembantunya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Jadi Allah sudah menghalalkan untuk Nabi Muhammad menggauli pembantunya, tapi Nabi Muhammad mengharamkan. Atau dalam bahasa Ibraninya jaim, ya. Tapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Nih. Ini Petrus setelah sembahyang dia mendengar suara dari langit yang tentang makanan-makanan yang non koser, ya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, dia mendengar suara Kristus, ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, Petrus di sini konteksnya adalah daging mateng, makanan. Ini redaksinya sama ya. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ya, ada ratusan ayat yang mirip. Termasuk Lukas 1 ayat 34 nanti. Ya, itu dulu teman-teman. Silakan tak lanjut. Nah, inilah inilah dulu Halwa Siregar. Nah ini. Nah, tadi dibaik-baikin ya. gue gregetan sama yang bilang apa penyempurna gitu, nyontek. Aduh, gue telat datang ya, gue udah hadis soalnya. Pariban gue nih, Siregar pula lagi. Halo, Uhti. Jangan Halo. nanti suaranya laki. Halo, Halwa. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya Bang, silakan Bang munajat cinta. Kenapa? Gimana Bang? Tadi ada temen kita namanya siapa Prof? Oh, saya tadi mau bergabung waktu sebut mukjizat Nabi Muhammad, Oh iya. tapi sudah lain bahasnya. Berarti ngikutin ya. Siap.
Mungkin ada tambahan dari Pak Munajat atau ingin menjelaskan mujizat Nabi Muhammad. Tapi Oh, tolong satu saja yang tidak dimiliki sama pendahulunya, Oke. yaitu kitab suci yang bisa dihafalkan. Mantap. Bapak hafal Al-Quran? Boleh kita tes? Tidak. Loh, Tapi kan ada yang hafal. Orang Kristen tidak ada yang hafal kitabnya kan? Kita nanya nabinya Kak, yang Iya, bermukjizat. Nabi Muhammad. Mukjizatnya Hafal? hafal? hafal. Oke, kalau memang kitab suci Al-Quran dapat dihafal, kenapa namanya bukan Al-Hafal, Pak? Kenapa namanya Al-Quran? Maksudnya bagaimana? Kenapa pertanyaannya begitu? Katanya bisa dihafal. Iya, memang bisa dihafal. Cuma Al-Quran ya, kitab suci yang bisa dihafalkan. Bapak hafal? Tidak. Tidak. Iya, tapi 100% tidak ada yang hafal Injil, tidak ada yang hafal Alkitab, ya kan? Oke, pertanyaan kita, Pak. Jumlah Itu mukjizat, salah satu mukjizat. Oke, jumlah ayat di Al-Quran ada berapa, Pak? Saya tidak tahu. Ada sekitar 6.200 berapa, Prof? Ya, saya mau bertanya, kenapa Oke, pertanyaan saya. kenapa jumlah- Injil tidak bisa Bentar. Saya tanya. dihafalkan? Oke, saya tanya ya. Jumlah ayat di Injil berapa, Pak? Saya tidak tahu. Ya udah. Iya kan? Apakah fakta itu? Apakah bukan fakta? Kalau itu bukan, kalau itu sebenarnya Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah. Berapa, Prof? 32.000. Tuh, perbandingannya udah jauh, Pak ya. Oke, gitu aja. Setengahnya saja. Ada yang sudah hafal setengahnya Injil? Ada Pak Bomom. Ada yang hafal. Pak Bomom. Coba Bapak bisa nggak ngasih orang yang hafal Al-Quran ke sini? Kita kasih uang. Aduh, sudah berapa banyak Katanya banyak. nonton. Anak kecil saya Saya kasih baca Al-Quran satu bisa. Coba Biar kita bisa itu. nggak bawa ke sini. Bawa ke sini. Tapi coba sebut orang Kristen. Saya Siapa kasih yang bisa cash baca? 1 juta. Saya kasih cash 1 juta bawa sini orang yang hafal. Saya tambahin Ada yang mau 2,5. nambahin di bawah? 2,5. Saya sebut saja namanya, pasti ini terkenal. Ustadz Adi Hidayat, hafal Al-Quran. Coba sebut satu orang Kristen yang hafal Injil. Udah pernah dites? Kalau nggak Dia itu hafal, hafal, dites. Pak. Mau tes? Iya, tes boleh. Silakan datang. Silakan datang. Datang kan? Coba hadis Nabi Muhammad lupa Kamu ayat. tidak mau, kalian itu tidak mau menerima kebenaran. Dibilang Ustadz tadi daya hafal Al-Quran, kalian tidak mau terima. Coba sebut orang Kristen yang hafal Injil. Pak Bom. Naik Pak Bumbung kalau hafal Injil. Udah pensiun. Tadi udah terakhir. Tadi pensiun. Kemarin. Baru tadi siang, Pak. Pembohong, pendusta. Loh, kau pendusta, mana kau yang hafal Al-Quran? Coba orang Kristen yang hafal Injil. Suruh kesini. Coba mana? Sebutkan namanya satu. Pak Bom. Pak Bomom. Yakin? Sambil merem, Pak. Malah. Yakin? Iya. Pakai wig sambil merem. Romo hafal. Pendusta. Romo hafal. Naik Pak Bumbung, naik Pak Bumbung. Ya, kasih share ke Pak Bom. Tunggu. Naikkan Pak Bumbung. Tadi kita bilang kan, Kita uji. naikkan Hadi Hidayat, datang saja. Kalau kamu nyuruh naikkan Pak Bom, datang saja ke rumah Pak Bom. Kalian itu berdusta, ya kan? Kalian tidak yakin sama Injil kalian. Ntar ya, aku cari lah ya. Jadi gini Pak, kitab suci itu bukan untuk dihafalkan, tapi difahami Pak. Misalnya nih, Itu fungsinya dihafalkan supaya kalau ada yang selewengkan, ada yang koreksi. nggak ada orang kitab mau beda-beda kok. Bagaimana Injil bisa dikoreksi yang tidak ada yang hafal? Ada Injil manuskrip. itu ada. Makanya Injil itu Al-Quran tidak berubah mulai dari awal sampai sekarang tidak berubah karena kalau ada yang selewengkan langsung dikoreksi. Ya, bagi saudara dan saudari yang di luar dari Kristen, silakan membaca Bible Kristen, Alkitab Kristen, karena itu dijual secara bebas dan berbahasa Indonesia. Siapapun dipersilakan dan diperbolehkan untuk membaca secara keseluruhan isi di dalam Bible Kristen. Itu sudah jelas semua cerita hidup dan keajaiban daripada
karya Tuhan Yesus sudah tertulis di dalam Bible Kristen. Kiranya video ini boleh memberikan pencerahan, menguatkan iman kita, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Shalom.